dapet ITB beneran di Anadolu University. Iya. Serius? Iya. Anadolu University. Alhamdulillah. Wow. Arkada Shlar, merhaba. Dan bila waktu telah terganti, tetaplah di sini bersamaku lagi. Yeah. Halo guys, selamat datang lagi di YouTube channelku. Hari ini adalah salah satu hari bersejarah dalam hidupku karena hari ini aku akan lulus dari S2 ku ya. Nah, hari ini sekarang aku pengen ke Eskişehir dulu. Sekarang ini aku lagi di Istanbul dan ini masih jam 7 pagi guys. Di sini jam 7 pagi orang-orang masih belum pada buka ya. Ini sebenarnya ini toko-toko kelontong gitu di belakangku. Lihat tuh. Kayaknya cuma orang kita doang guys yang mungkin bangunnya terlalu pagi ya. Jadi jam-jam 7 tuh udah pada buka gitu toko-toko. Sementara di sini orang-orang jam 7 tuh baru bangun tidur biasanya. Nah, hari ini aku sengaja ambil kereta pagi. Soalnya sampai Eskişehir tuh bakalan jam 11 guys. Dan aku sih rencananya semua urusan-urusan kelulusan itu mau aku selesai dalam satu hari. Semoga aja nanti bisa ya. Aku kali ini sendiri karena istriku kerja. Istriku hari ini shift malam guys, jadi gak bisa nemenin aku ke Eskişehir. Nah, buat kalian yang nanya kenapa gak ada acara wisudanya, sebenarnya ada guys. Tapi wisudanya tepat waktu aku pulang ke Indonesia Juni kemarin. Dan fakta uniknya guys, di Turki itu wisuda tuh bukan dianggap hal yang sakral kayak di Indonesia ya. Mungkin karena di Turki kuliahnya nggak susah di Indonesia mungkin ya. Atau mungkin karena di Turki kuliahnya nggak semahal di Indonesia mungkin juga. Nah, hari ini aku naik kereta cepat guys, kayak kereta Wush gitu dari Istanbul ke Eskişehir. Kalau dari Jakarta ke Bandung kan kereta Wush itu 1 jam ya. Kalau dari Istanbul ke Eskişehir itu sekitar 3 jam guys. Jadi kayak 2-3 kali bolak-balik Jakarta Bandung ya jaraknya. Ini mereka udah buka, aku mau masuk keretanya dulu guys. Let's go. Ini dia keretanya satu stasiun sama kereta antar benua di Istanbul ya. Ini BTW keretanya nganterin dari benua Eropa ke benua Asia. Jadi dia di bawah laut gitu guys. Oke, baru sampai di Eskişehir. Eskişehir sekarang sepi guys. Soalnya di sini kan didominasi sama mahasiswa ya. Sekarang ini lagi pada liburan semester. Bulan-bulan Agustus nih orang-orang lagi pada liburan guys. Nanti mulai pada datang lagi September ya. Gak ada yang berubah loh dari sini. Semuanya masih sama seperti 1 tahun dan 2 tahun yang lalu. Udah masuk kampus guys. Ini di samping ada asrama, tapi khusus cewek ya. Ternyata segampang itu dan secepat itu ambil ijazahnya guys. Aku kira bakalan dioper-oper dulu kayak waktu aku ambil ijazah S1. Akhirnya guys, setelah kuliah S2 3 tahun aku bisa lulus juga ya. Oh iya, aku juga pengen ngucapin makasih banyak ya ke teman-teman semua yang udah sempet ngisi angket penelitianku guys. Soalnya waktu itu kan tahun lalu aku pernah ya share di YouTube kalau aku lagi ada penelitian buat S2 aku. Dan yang isi angketnya itu ada 390 orang loh. Wah, luar biasa kalian guys. Aku pun kaget gitu, aku kira paling cuma 100 orang, 200 orang. Dan itu sebenarnya udah cukup buat aku ya. Tapi 390 orang itu benar-benar ngebantu aku, ngebantu banget penelitianku dan makasih banyak banget ya. Sebelum aku perpisahan sama kampus ini, aku pengen kasih lihat ke teman-teman semua beberapa part dari kampusku ya. Sebenarnya nggak terlalu luas sih, cuma karena sekarang lagi libur juga, jadi kita nggak bisa masuk-masuk sembarang ke bangunan-bangunan gitu loh. Ini kayak
lapangan luas di sini ya. Sebenarnya di sana tadinya tuh di sana ada kolam tadinya. Cuma entah kenapa tiba-tiba dikeringin dan dijadiin tanah datar begitu. Di sana fakultas-fakultas guys. Nah kalian kalau lihat guys, Eskişehir itu sebenarnya ada di tempat yang tandus kayak begini tuh, lihat. Dan juga kering ya di sini ya, kering dan dingin gitu. Apalagi kalau musim panas, musim dingin, dinginnya juga super ekstrim di sini guys. Jadi Eskişehir itu kan tempatnya di tengah-tengah kayak semacam gurun tanah gitu ya. Kalau misalnya musim dingin tuh bisa sampai minus 20 derajat guys. Aku juga pernah sampai naruh minuman di luar tuh ya. Kalau musim dingin udah kayak kulkas. Udah gak usah pakai kulkas lagi tuh, hemat listrik. Bangunan ini khusus buat pelajar-pelajar yang belum bisa bahasa Turki ya. Jadi mereka kursus dulu bahasa Turki setahun di sini nih sebelum mereka mulai perkuliahannya. Soalnya di sini kan perkuliahannya full pakai bahasa Turki ya. Dan kalaupun bahasa Inggris, aku dengar sih katanya di kelas tetap aja pakai bahasa Turki gitu. Jadi emang penguasaan bahasa Turki itu wajib ya di sini. Dan juga orang Turki kan minim banget ya mereka yang bisa bahasa Inggris gitu. Kecuali mungkin yang udah masuk jenjang S2 S3 gitu ya. Kalau S2 S3 aku ada beberapa dosen yang full bahasa Inggris guys. Jadi terbantulah ya buat mahasiswa yang baru datang dan gak bisa bahasa Turki, dibantu belajar pakai bahasa Inggris. Nah ini lapangan bola ini luas banget guys. Kalau misalnya ada acara kayak wisuda atau ada apa-apa yang pokoknya butuh tempat yang luas, biasanya sih di sini ya. Ini bangunan fakultas, tapi aku lupa nih kayaknya fakultas seni ya kalau nggak salah ya. Bagian sini ini juga ada lapangan tenis. Lapangan tenis. Di sana ada kantin buat makan. Di bagian sini ini gor yang tadi aku tunjukin guys. Biasanya kalau waktu kuliah ini ramai banget di sini ya, lalu lalang mahasiswa. Ini di sini fakultas komputer ya. Ini bangunan perpustakaannya guys. Ini dulu tempat favoritku. Jadi suasana di dalam perpustakaannya kayak gini guys. Kalau hari-hari masuk kuliah biasanya rame nih, apalagi waktu ujian. Susah banget nyari tempat duduk. Tapi ini meskipun libur semester pun masih ada loh yang belajar. Wow, kuat banget ya mereka. Nah, ruangan ini khusus buat anak-anak S2 dan S3. Di dalamnya itu ada komputer yang bisa dipakai. Cuma aku belum pernah coba ruangan ini ya. Soalnya aku biasanya kerja-kerja di rumah sih, lebih nyaman. Oke guys, ini ada di sini cafe unik. Ini cafe tapi dalam lokomotif kereta ya. Jadi mereka ambil keretanya ditaruh di sini. Seorang pelajar-pelajar nih, mahasiswa nih, kalau misalnya lagi pengen dapat suasana yang beda, masuk ke dalam, minum kopi di dalam. Sejujurnya aku rasain kuliah S2 di sini tuh santai banget ya guys. Dosenku aja kemarin waktu mau sidang tesis, aku kan mikirnya wah kayaknya aku harus datang dari Istanbul ke Eskişehir gitu, yang mana itu butuh waktu dan uangnya nggak sedikit guys buat datang sini. Tapi dia langsung bilang, udah kita gak usah sulit-sulit, gak usah ribet-ribet, kita sidang tesisnya online aja udah, pakai Zoom gitu ya. Wih, kaget aku. Oh ya udah. Ya udah kalau gitu. Dan juga kemarin sidangku nggak terlalu ribet ya. Aku tanya teman-temanku, mereka sampai ditanya-tanya banyak gitu. Kalau aku langsung tunjukin aja hal-hal yang menarik dari tesisku kan. Kebetulan tesisku tuh judulnya tentang gimana serial TV Turki yang tayang-tayang di TV Indonesia itu bisa kasih budaya baru di Indonesia gitu, bisa merubah perspektif orang Indonesia ke Turki gitu. Dan itu kan ada banyak tuh kayak tiba-tiba muncul kebab gitu. Atau misalnya salah satu efek dominonya adalah banyak orang Indonesia yang mulai terbuka dengan orang Turki gitu. Nah itu kan buat dosenku, oh iya gitu. Jadi kamu ini menikah sama orang Turki jangan-jangan ada hubungannya dengan film-film Turki yang masuk ke Indonesia. Ya sebenarnya secara tidak langsung bisa dibilang ya. Ini guys, fakultasku nih. Luas banget. Di dalamnya ini ada stasiun radio guys. Ada museumnya juga. Museumnya isinya tuh kayak kamera-kamera tua gitu sih. Jadi emang ini bisa dibilang salah satu fakultas yang bangunannya terbesar yang ada di Anadolu University ini ya. Ini jalan yang paling aku suka guys di jalan ini. Soalnya ini paling asri ya. Ada pohon, tenang banget suasananya.
Terus ini karena udah mau masuk September, jadi beberapa daun udah ada yang kuning-kuning guys, lihat. Cepet banget loh. Setelah ambil ijazahku, aku kayaknya nggak bakalan balik-balik lagi ke Eskişehir guys. Sejujurnya Eskişehir tuh banyak banget ya memori-memori yang berbekas di hidupku gitu. Dari awal aku datang aja, itu di titik dimana aku masih mulai dekat gitu ya dengan istriku. Kita masih teman waktu itu dan aku waktu itu masih mikir-mikir gitu. Aku nikahin dia nggak ya? Mungkin ya kalau misalnya di titik itu aku gak berani lamar istriku. Kayaknya sekarang aku udah siap-siap ke Indonesia dan ya udah nggak akan tinggal di Turki gitu. Tapi ya alhamdulillah semesta berkonspirasi guys, wadidaw. Setelah banyak masalah, setelah ada masalah yang besar, itu ada satu hikmah, satu surprise gitu yang datang, yang itu membuat keadaan tuh berbalik 180 derajat. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang sekarang juga lagi ada masalah, jalanin aja, tawakal, berdoa selama niat kita baik dan selama kita yakin ya sama rencana Allah, insya Allah semuanya bakalan baik-baik aja dan semuanya akan menjadi lebih baik pada waktunya gitu ya. Sebenarnya juga lulus S2 nih bukan penentu kalau kita bakalan sukses ya. Sebenarnya enggak juga sih. Aku ngambil diploma, hari ini ambil ijazah, aku mikir-mikir bedanya apa ya hidupku sebelum ambil ijazah dan sesudah ambil ijazah, bedanya apa hidupku sebelum aku punya gelar MA dan setelah aku punya gelar MA. Ya mungkin aku bisa daftar jadi dosen, tapi kalau kita gak berusaha juga hidupnya bakalan gini-gini aja gitu kan. Apalagi sekarang kerjaanku bukan di sektor sinema gitu. Satu-satunya kerjaanku yang ada hubungannya dengan film dan sinema yang aku ambil jurusan S2 aku itu adalah YouTube ini guys. Aku kadang juga dapat job program TV ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah nonton program TV-ku dan istriku di MNC Muslim TV ya. Sekarang zaman udah berkembang kan. Pekerjaan juga nggak dibatasin di satu hal, uang bisa datang dari mana-mana. Yang penting sih kitanya tetap berusaha ya, tetap memaksimalkan potensi yang ada. Fakta uniknya guys, sebenarnya dulu aku tuh gak mau kuliah di Turki loh. Dulu waktu lulus SMA tahun 2016, aku tuh pengen banget kuliah di Jerman dan di Belanda. Tiba-tiba ibuku motivasi aku buat ayo ke Turki gitu. Waktu itu kan aku nggak tahu apa ya tentang Turki ya. Ternyata setelah aku searching, aku datang ke Expo Education-nya gitu ya, aku lihat wah boleh juga nih gitu. Terus aku mikir waktu itu kan kayaknya kuliah di Jerman sama Belanda buat aku waktu itu gak begitu realistis ya. Jadi akhirnya ya udah aku coba-coba daftar, keterima di Turki waktu itu alhamdulillah. Jadi aku mau ucapin juga terima kasih buat ibuku yang udah memotivasi aku. Aku mau ucapin lagi terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendukung aku dari awal. Dan aku doain deh semoga teman-teman yang nonton ini yang udah ngebantuin aku juga buat menyelesaikan tesisku, semoga keinginan teman-teman semua terkabul dan semoga dapat yang terbaik di hidup teman-teman semua ya, amin. Ini keretaku jam 6, sekarang udah jam setengah 5 ya. Aku pengen langsung ke stasiun kereta biar on time, gak mau ketinggalan kereta. Dan aku pengen kasih lihat istriku ijazah yang aku ambil hari ini. Oke, udah nyampe di Istanbul guys. Ini 2 hari setelah aku balik dari Eskişehir. Karena kemarin istriku kerja jadi gak bisa bikin video ya. Kerja shift malam lagi? Iya. Nih, aku bawa oleh-oleh dari Eskişehir. Wow, oleh-oleh apa nih? Boleh aku buka nggak? Iya dong, boleh dong. Wow. Nah. Wow, bagus lagi. Hasil kerja keras selama 3 tahun. Aku bangga banget tuh sama kamu. Iya. Dia udah kerja keras guys untuk tempat ini. Master's degree diploma. Yes, master. Master apa nih? Kungfu. Master kungfu. Master kungfu. Katanya gitu. Masya Allah ya. Setelah kerja kerasmu, habisin banyak malam tanpa tidur. Wow. Ini skor kamu ya? Iya. Yang paling tinggi. Masa kuat istri nih. Ini aku bisa dapat ini juga karena berkat kamu bantu-bantu aku nulis tesis. Ini kita harus pasang di dinding tau. Kita harus pasang di dinding. Nanti aku beli bingkai
dari Indonesia yang bagus. Nanti kita pasang di rumah. Boleh, boleh banget. Jadi langsung waktu masuk rumah langsung lihat tuh ada ijazah di sana tuh. Ada ijazah, ada yang lainnya, sertifikat apa, itu semuanya kan. Saya setia, alhamdulillah aku dapat subjek pintar yang ada banyak ijazahnya. Ijazah banyak buat apa sayang? Kalau nggak dipakai? Dipakai, kamu editnya bagus. Kan ngedit nggak butuh ijazah. Butuh talent. Iya butuh talent, harus ada Kamu talent. Kalau ada ijazah nggak ada talent sama aja bohong. Talentnya dengan ijazahnya. Iya, alhamdulillah ya Allah. Lisans talent gitu. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton video kali ini. Makasih buat yang udah like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga tonton video kita yang lain. See you guys in the next video. And as always, Guru Shurus.